Okay. Oh, wait, you're just gonna give it to me? No, I'm gonna host this. I'm gonna host Yeah, this. Don't host worry. this. I don't want to do that with you. So we're back. We're back. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang IoT, itu session number 1. Bagaimana teknologi itu udah di mana-mana ya kan. Sekarang kita akan lanjut karena tadi di sesi kedua aku udah kasih beberapa contoh tuh. Bagaimana soal payment, bagaimana soal transportation, bagaimana juga soal our daily life berubah. But sekarang Ryan, he's an entrepreneur. Dia punya usahanya sendiri. He has his company, namanya adalah Odd 8. Okay, what company is this? So, kita sebenarnya adalah bikin aplikasi sih. Okay. Aplikasi untuk practice bahasa Inggris. Nah, Dan adalah produk dari, boleh nggak sih ngomong gitu? boleh. Oke, produk dari Apple Developer Academy. Namanya adalah Plan B. There you go, Plan B. Plan B, the app, apakah sudah ada di App Store? Sudah ada, tolong di-download sekarang juga. There you go. Saya tunggu. Jadi tulisannya adalah PLAN. B. Kayak gitu. Oke, ini. Oke, jadi benernya kalau kita mau bilang kayak gitu, datang dari mana sih ide ini? Jadi, aku ini kan pengajar bahasa Inggris. Oh, really? Ya. That explains your good English, man. I know, man. Anyway, jadi udah 8 tahun belajar dong. Jadi ngajarin bahasa Inggris Okay. udah 8 tahun. Terus kemudian dari situ aku melihat ada problem di sini bahwa offline English courses itu udah kayak it doesn't work gitu. Jadi gimana caranya supaya offline English course ini bisa aku jadiin online biar bisa diakses oleh banyak orang, lebih banyak orang. Karena kompetisi di offline udah banyak banget kan. Dan jadi apakah itu juga efektif? Well, you know, debatable. Oke, jadi maksudnya kayak karena offline ini udah banyak banget, efektivitasnya menurun juga. Maybe, gitu. yeah. Alright, oke. Akhirnya aku nyoba sama teman-temanku, my partners right now, kita ada bertujuh. Mau sebutin semua boleh nggak nih? Ya, go ahead. Shout out to. Anyway, so basically we have 3 designers. Kan? Kita punya 3 desainer, itu ada Cynthia, ada Ivana, ada satunya Ricky, tapi dia lebih ke audio visual. Okay. Kemudian kita juga ada 3 developer atau coder, ada Ivan, ada Sandy, ada Kevin. Nah, Jadi kita timnya bertujuh. Memang kelihatannya besar, tapi ternyata memang dibutuhkan untuk aplikasi yang skalanya mungkin harus cukup besar juga. Oh gitu ya? Seperti Plan B. Ya. So, kalau misalnya tadi kamu bilang aplikasi ini untuk, karena yang offline itu udah efektivitasnya menurun. Ya. Jadi, kamu adopsi perspektif teknologi nih, kamu bikin yang online. Apakah itu, is it opening up new opportunities? Ya, of course. Jadi gini, aku udah lihat juga ternyata banyak kan aplikasi untuk pembelajaran bahasa Inggris. Udah banyak banget, apalagi nggak cuma bahasa Inggris, bahasa Jepang ada, bahasa lain-lain ada. Yang gambar burung tuh kan. Iya. Yang kamu ditagihin terus ya kan? Yang ini hijau, yang nggak hijau ntar ya. Hari ini kamu belum belajar loh, gimana? Iya. Ya kabar mamamu gimana kalau kamu nggak belajar ya? Annoying kan ya. Jadi kita mau bikin gimana supaya nggak annoying kayak gitu. Oke, ya. Tapi lebih gak banyak, nggak ada pain point-nya gitu. Dan Nggak ada kita apanya? Pain point-nya. Pain point, right? Dan juga- What is pain point, by the way? Pain point. Yeah. Do you have a pain point? Nah. Ya. Jadi supaya mengurangi pain, ngomong pain point lagi. Nah, tadi kamu ada bilang soal pain point. Ya. Apaan tuh? Jadi pain point seperti yang ada di VPD yang mereka punya nih, Value Proposition oke. Design. Ya itu seperti yang di situ. Oke. Lanjut. Jadi kamu pingin appmu ini tidak ada pain point-nya. Iya, well untuk yang sementara ini ada di market gitu, untuk English course ya yang di online lah gitu, pembelajaran bahasa Inggris online. Oke. Gitu, dan juga kita incorporate yang namanya storytelling karena itu memang kan lagi in gitu. Jadi kita masukin storytelling di aplikasi kita juga. Dan sebenarnya banyak sih alternatifnya sih, sebenarnya banyak banget. Jadi aplikasi pembelajaran bahasa Inggris atau practice bahasa Inggris itu bisa dalam berbagai bentuk lah, gitu. Seperti yang burung tadi juga, seperti ya ada lagi yang lain lah, banyak banget gitu. Jadi gimana caranya kok kita akhirnya mikir value proposition-nya di mana gitu. Kita mau nyari sesuatu yang unik gitu, unique value-nya di mana. Akhirnya kita bikin Plan B ini
Di download dulu sekarang, saya tunggu. Nah, gitu. Sorry, man. Linknya di sini. It's right here. Oke. Right here. Jadi plan B itu adalah kamu dengan storytelling dan kamu juga waktu memilih itu nggak sembarangan. Memilihnya nggak dengan kamu milih pakai tapping, tapi milihnya pakai suara. So you have to speak. Gitu. Jadi suaranya ini maksudnya gimana aja? Kayak ada ceritanya gitu, and then I bilang kiri. Gitu. Iya, kayak A, gitu B. contohnya. Tapi Okay. bahasa Inggris ya. So, Oh, so okay. left, right, kayak gitu. I see. Yeah. Contohnya, misalnya gini, aku playernya, Yeah. terus kamu story-nya gitu. Jadi Yeah. misalnya kayak gimana? Hello, is anyone there? Hello. And then ada dua nih option nih. Oke. Like I don't like you or something. And this one is like, hey, I don't know who you are. Oke. Hey, I don't know who you are. And then the story will just continue. Oke. But it's okay. I need to know you or something like that. Gitulah ini gitu. Alright. Jadi intinya dari proses itu terkait belajar bahasa gimana? Jadi kan kita ada 3 strands of English learning. Gitu. Oke. Jadi kita pakai speakingnya ya dengan option tadi itu dengan cara speak to choose. Oh, jadi aku Kemudian- terpaksa harus ngomong ya? harus mau nggak mau. Oke. Kalau nggak bisa lanjut tuh ceritanya. Right. Jadi kalau misalnya tadi itu pilihannya gitu terus I just say like make me a sandwich gitu. Cannot, nggak di-recognize. Oke. Otomatis pasti merah semua. Jadi kita ada analytics-nya juga, kita ada tool-nya untuk bisa recognize apakah pronunciation-mu benar apa enggak. I see. Jadi dia bisa ngenalin apakah aku ini playing along sama story-nya terus ngomongnya bener apa enggak. Right. Kayak gitu terus dia app-nya bakal ngasih tahu nggak kayak "Wah, kamu selama ini benernya banyak banget. Ada ya?" dong. Oh gitu. Iya dong. Alright. Jadi kita punya namanya analytics dan kita sekarang cuma mengakses yaitu accuracy-nya sama pace-nya. Oke. Jadi kecepatan berbicara. Kadang mungkin terlalu cepat dalam berbahasa Inggris gitu. Jadi ada yang namanya syllabus per minute kita pakainya. Oke. Dan nggak cuma speaking, kita juga ada listening. Karena waktu karakternya berbicara, itu kita actually listening gitu. We're actually listening in English gitu. I see. Iya. Dan And juga ada ceritanya otomatis. Yes, ada ceritanya. Right. Reading as well, because bisa dilihat juga di situ yang dia omongkan, kelihatan di situ, kemudian kita speak to choose kayak gitu. So by doing this kita berarti dapat the benefit of listening and speaking dan kalau misalnya ada tertulis itu berarti reading juga kan. yeah, right. Dan ini aku nebak nih, ya. Berarti di materinya nanti di storiesnya itu tadi ada temanya berarti ya. Of course, Jadi ada. di sini kita belajar tentang apa gitu. Kita ada yang namanya B framework yang lagi Oke. kita compile. Jadi ada 11 framework, jadi grammar structure yang ada di situ. Jadi tiap story rencananya adalah kita memang punya tiga B framework yang kita masukin. Oke. Jadi misalnya kita mau fokus ke present tense, fokus ke past tense, fokus ke future tense, kayak gitu. And the story itu nanti bakalan juga tentang ketiga yang Enggak. ada di dalam frameworknya itu. Enggak juga. Jadi memang tone-nya seperti itu, tapi ceritanya genre-nya sendiri itu macam-macam. Kita punya horror, kita punya sci-fi, kayak gitu. Alright, that's actually very awesome. Yeah. Terakhir aku Yeah. rasa ya. So, you're making money out of this? Well, soon, I guess. Okay, how? Jadi kita sebenarnya, oh wait, I wanna say something but then utilize and stuff. Is it okay? Story writer and stuff. Boleh maksudnya. Ya udah, oke. Berarti dia setengah promosi gitu, nggak apa-apa kan? Oke. Nah, ya udah. Oke. Oke, jadi kita ini mengkonekkan sebenarnya story writers, kalian kalau pengen jadi story writer gitu, yang pengen terkenal atau experience story, dan juga voice actor, kita bisa pakai jasa kalian sebenarnya gitu. Jadi kita bisa konekin story writer sama voice actor dengan users gitu. See. Berarti kalau misalnya kamu ngomongnya kayak gitu, I assume nih ya, berarti satu app-mu ini bisa menghubungkan dari sisi produksinya, dari story writer sama voice actornya ke usernya. Yeah. And of course kalau dari usernya ini biasanya kan entry point-nya it's free, but then it would be Right. monetized, betul ya? Of course, jadi tiap story bakal ada harganya, of course gitu. Dan kita memang udah ada pricing-nya, tapi for now, karena kita masih di tahap beta testing actually, masih free. Nanti story berikutnya bakalan you have to pay gitu. Jadi nikmati yang ada dulu. So guys, itu tadi plan B punyanya Team Odd 8 for Ryan. Yes. Download sekarang ada di App Store dan it's free, so do it now. Yes. Thank you. Yay. So guys, sekarang kita akan summarize Like, dulu. I just wanna go right now. Jadi tadi kita udah bahas tuh, di sesi pertama kita udah bahas bahwa perkembangan zaman itu mempercepat bagaimana dunia ini bergerak. The business, the economy, all changes, Yep. right? Terus kita tadi ada contoh, yang pertama tadi apa tuh, duit, kemudian Right, tadi kamu kasih taxi. contoh taxi, terus kita juga ada untuk dating, swipe left, Smart swipe home. right.
smart home as well. Sekarang di sesi ketiga kita juga udah cerita bahwa yes, bisnis kayak begini, it's real. Bahkan Ryan di sini, he actually has a business like that, and it's going well. It's really prospective, and everything around us. The world is changing, dan kalau misalnya kalian mau survive in the next few years, jelas banget harus bisa utilize technology. Yep. Betul. Entah dalam bentuk IoT, entah dalam bentuk apps digitization as well. So, there you go guys. Saya Andi Abadi dan Saya Ryan dari Plan B. there you go. Dan kita berdua signing off for EVC. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.